Baik, sekarang kita menginjak doa Yesus. Jadi doa Yesus ini jadi satu bentuk metode doa batin yang berasal dari Gereja Katolik Ritus Timur, Gereja Katolik Timur. Ya, sedikit mungkin pengetahuan saja berkaitan dengan Gereja Timur. Ya, Gereja Timur kita lihat ternyata ada Gereja Ortodok, ada juga Gereja Katolik Timur. Kalau Gereja Katolik Timur ini artinya mereka yang sudah bersatu dengan Roma. Ya. Jadi kita lihat di sini berasal dari Gereja Timur, bapak-bapak rohani di Sinai, Syria, dan di atas Gunung Athos. Berakar doa Yesus ini dalam tradisi doa nama di Asia. Kalau kita lihat rupanya Asia ini mempunyai suatu kehidupan doa, suatu spiritualitas yang dalam. Yang kemudian apa yang dikenal sebagai doa nama. Nah, doa nama ini berkembang juga dalam agama-agama besar yang ada. Misalnya tadi dalam Gereja Katolik Timur berkembang apa yang kita kenal sebagai doa Yesus. Dalam tradisi Islam, kemudian dari tradisi Islam Sufi ya, itu kemudian biasanya mereka mengucapkan Allahu Akbar ya, tapi lebih dibatinkan. Mereka mengucapkan terus seperti itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi dalam hati. Lalu di kalangan Buddhis ada Buddha Amida Butsu. Ya, terus menerus doa yang penyeruan nama Buddha terus diulang-ulang ya dalam doa. Atau di kalangan Hindu ada kemudian ya di kalangan para sannyasin juga mendoakan doa nama ini, mengulang dalam nama artinya Tuhan, mereka sebut Sri Ram. Ini biasanya dinyanyikan ya. Sri Ram, JJ Namo, Sri Ram, JJ Namo. Jadi penyeruan nama Tuhan yang terus-menerus diulang-ulang. Ini tradisi Hindu ya. Nah, kemudian dalam tradisi Katolik ada rahib-rahib Katolik yang mencoba menghayati kehidupan rahib-rahib Hindu. Kemudian diganti ya, yes, di kalangan rahib-rahib Katolik yang menghayati para kehidupan sannyasin ya. Yesus, JJ Namo. Ya. JJ Namo ini artinya apa? Nama mulia, ya. Yesus, JJ Namo. Yesus, JJ Namo. Nah, kalau mau kita nyanyikan Indonesia ya pakai ini aja, Yesus, puji syukur, Yesus, puji syukur. Ya, ini berkaitan dengan doa nama yang juga menjadi suatu tradisi doa yang dalam di Asia. Sekarang kita lihat katekismusnya dulu ya. Katekismus Gereja Katolik 2667. Mari kita baca bersama apa yang diajarkan gereja mengenai doa Yesus. Bersama-sama. Seruan sangat sederhana yang keluar dari iman dikembangkan dalam tradisi doa di timur dan barat dalam berbagai bentuk. Rumusan yang paling sering yang dilanjutkan oleh bapak-bapak rohani di atas Gunung Sinai di Syria dan di atas Gunung Athos adalah seruan Yesus Kristus Putra Allah, Tuhan kasihanilah kami orang berdosa. Ia menggabungkan himne kristosentris dari surat kepada umat di Filipi, bandingkan Filipi bab 2 ayat 6 sampai 11. Dengan permohonan pemungut cukai dan orang-orang buta, bandingkan Markus bab 10 ayat 46 sampai 52, Injil Lukas bab 18 ayat 13. Olehnya hati diarahkan kepada kesusahan manusia dan kepada kerahiman penyelamatnya. Ini yang diajarkan katekismus. Sekarang kita lihat dasar kitab suci dari doa Yesus. Ya, yaitu seringkali kemudian artinya apa? Dikatakan dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 21. Mari baca bersama-sama. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 21.
Lalu kemudian seruan si buta dari Yeriko, Injil Lukas bab 18 ayat 38. Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Seruan ini kemudian mendatangkan kuasa Allah yang menyembuhkan, mujizat Tuhan Yesus yang menyembuhkan, ya, mencelikkan mata si buta dari Yeriko ini. Ataupun juga seruan si pemungut cukai sebagai ungkapan tobat. Injil Lukas bab 18 ayat 13. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Filipi bab 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah memberikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan kemuliaan Allah Bapa. Amin. Baik, kita lihat nama Yesus, segala lidah mengaku, segala lutut bertelut di hadapan Yesus, di hadapan namanya yang kudus. Jadi nama Yesus sendiri artinya apa? Dari bahasa Ibrani Yehoshua. Jadi Yahweh yang menyelamatkan. Jadi nama Yesus sendiri juga penuh kuasa, ya, dari asli namanya aja penuh kuasa. Tetapi satu hal, ketika kita menyerukan nama Yesus, kita serukan dalam iman, harapan, dan kasih. Ya, jadi kita sadar kepada siapa saya menyerukan. Coba saya panggil Pak Nerius. Pak Nerius pasti, oh ya, apa Pak? Bro Asri. Loh, oh iya, langsung kan panggil ya. Atau Pak Andi. Nah, oke, langsung ya. Nah, kalau Anda dipanggil saja nyaut, apa itu nyaut itu bahasanya ya? Kalau dipanggil aja noleh menanggapi, apalagi Tuhan Yesus. Ya, kita terus-menerus menyerukan nama Yesus. Kemudian dalam rumusan aslinya, dalam gereja Katolik Timur, ini didoakan dengan semacam tasbih. Ya, ada isinya 33 sesuai umur Yesus disalib begitu ya. Ada yang 100, ada 50 dan sebagainya. Tasbih itu ya. Ya, dari tradisi yang sangat tua dalam gereja Katolik Timur, ya, gereja Timur ya, dalam hal ini. Kemudian dirumuskan dengan rumusan panjang, perpaduan antara seruan si buta dari Yeriko dan juga pemungut cukai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dalam buku Seorang Kisah Peziarah, jadi sebenarnya melalui buku ini, kemudian doa Yesus itu masuk dalam gereja Katolik Barat. Diceritakan dalam buku itu seorang peziarah yang melakukan satu perjalanan untuk berziarah ke Yerusalem. Ya, dia terus kemudian apa? Sepanjang perjalanan itu dia mendoakan doa Yesus. Ziarahnya ziarah zaman dulu, jalan pakai sarana-sarana yang ada ya, bukan pakai bis seperti zaman sekarang ya, bukan pakai pesawat atau apa, benar-benar jalan kaki ya. Tapi yaitu dia serukan terus, Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya, jadi memang kalau kita di gereja Barat kan sangat terkenal doa Rosario ya, tetapi di gereja Timur sangat terkenal doa Yesus, sangat populer ini. Nah, kemudian secara sederhana ya, kita dapat serukan nama Yesus ini dengan ritme pernafasan. Misalnya kalau pakai ya dengan ritme pernafasan pakai rumusan panjang, Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang hidup, tarik nafas. Anda coba, kasihanilah aku orang berdosa, hembuskan nafas. Agak sulit ya kalau terlalu panjang ya. Atau kemudian bisa disederhanakan lagi, didiskon ya, didiskon. Tarik nafas, Tuhan Yesus, hembuskan nafas, kasihanilah aku. Tarik nafas, Tuhan Yesus,
Hembuskan nafas, kasihanilah aku. Lalu atau kemudian kalau masih kepanjangan, diskon lagi. Cukup 2 kata. Tarik nafas Tuhan, hembuskan nafas Yesus. Tarik nafas Tuhan, hembuskan nafas Yesus. Kalau kepanjangan, boleh diskon lagi. Cukup apa? Yesus. Tarik nafas hembuskan nafas Yesus. Tarik nafas Tuhan, hembuskan nafas Yesus. Tetapi kemudian secara umum ya kita bisa doakan tadi ya, 1 kata. Seperti dikatakan Santo Yohanes Klimakus, banyaknya kata-kata dalam doa akan membuat pikiran terpecah-pecah, tetapi 1 kata tunggal, yaitu nama Yesus, akan membawa kita pada keterpusatan. Tarik nafas hembuskan nafas sus. Tarik nafas hembuskan nafas sus.